Ini 100% real, guys, 100% nyata. Jadi token ini baru diciptakan saja, sudah ada penampungnya, sudah ada pasarnya. Jadi kalian jangan ketinggalan, guys ya. Jadi ini sudah jelas beras, guys ya. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Selection Su di CryptoPax channel, guys. Kali ini ada kabar gembira untuk kita semua, guys ya. Ya, untuk para pionir ya. Di sini juga barusan ya saya lihat postingan dari The Real VXP ya. Open P Cafe Shop. Nah, ini ada open minded mandiri ya. Dari negara Thailand, dari sebuah cafe di negara Thailand itu mengikuti GCV, guys. Ini guys ya, mengikuti konsensus. Dia buka jam 10 tadi, guys ya. Kemarin tanggal 15 2023 di Thailand ya. Ini di Queen Hau Tan Thai Ni. Ini adalah sebuah kafe yang menerima pembayaran menggunakan koin P ya. Jadi teman-teman semua transaksi ya pastinya yang ada jadi teman-teman setiap transaksi yang terjadi apalagi berbicara tentang sistem pembayaran ya itu ada aturan-aturan tertentu di setiap negara, guys. Dan yang saya tahu di Vietnam ini telah melegalkan tentang cryptocurrency karena banyak juga project cryptocurrency dari Vietnam, guys ya. Contoh ya, untuk project yang top di Vietnam sekarang ini yang menunggu 2024 tidak lama lagi itu tokennya BTCF, guys. Itu memang CEO-nya di Vietnam, guys ya. Itu sangat luar biasa untuk proyek itu. Dan kita lihat saja, guys ya, sekarang pun kita lihat Pi Network pun diterima di Vietnam dan sekarang pun sudah ada beberapa toko-toko atau ini ya boleh dikatakan yang mengikuti proyek hackathon, guys ya. Ini mereka yang membuka open minded mandiri biasanya itu atau sudah pasti mereka itu mengikuti proyek hackathon ya, mengikuti hackathon lah seperti itu. Karena di Cina pun, Jepang, Korea Selatan itu sudah ada membuka bayar hotel ya, bayar kafe dan perjalanan saja menggunakan taksi ya, itu sudah bisa menggunakan Pi itu di Korea Selatan. Nah, tidak bisa saya tampilkan di sini. Itu sudah pernah saya bahas di video yang lalu, guys. Dan teman-teman di sini kabar yang terbaik ya, kabar yang kita tunggu-tunggu ya, satu kali yang ditunggu yaitu mengenai GDH ya. GDH lagi membuat terobosan baru, guys ya. Terobosan baru dengan membuat token SNC Sanatoshi. Ini adalah satu token yang dibuat langsung oleh GDH dalam hal ini development system kalau salah ya. Jadi yang membuat aplikasi dari Golden Diamond Harissa ini ya, yaitu Safari atau Pak Safari. Nah, ini adalah Sanatoshi, itu Safari Natos cryptocurrency, guys. Itu ya kependekan dari Sanatoshi, dari nama dari pembuatnya, guys ya. Sedikit saya mau jelaskan ke teman-teman bahwa untuk Sanatoshi ini akan berlaku dan 100% akan memiliki nilai, guys ya. Jadi kalian jangan lewatkan lah untuk Sanatoshi ini. Apalagi teman-teman pionir ya yang kenal GDH ya, ini Sanatoshi sangat berfungsi sekali. Kenapa diciptakan? Nah ini pertanyaannya, guys ya, kenapa diciptakan token ini ya Sanatoshi gitu, guys ya. Mungkin teman-teman bertanya, sedangkan ini koin P ini nantinya GDH itu tercipta karena adanya P network atau P coin, guys, karena akan bertransaksi dengan koin P. Kenapa harus dibuat lagi Sanatoshi, guys ya. Nah ini sebenarnya regulasi pemerintah ini untuk Pi Network ini belum ada, guys ya, di Indonesia ya, khususnya karena Diamond Harissa ini sudah ada atau PT yang tercipta di Indonesia. Jadi harus mengikuti regulasi pemerintah dan mereka membuat terobosan baru dan membuat satu token agar bisa
diperdagangkan atau bisa bertransaksi di PT ini atau di shopnya mereka menggunakan ini sebelum open mainnet global mungkin, atau sebelum open mainnet mandiri atau gimana guys. Jadi untuk Sanatoshi ini wajib ya kita miliki guys, karena kita sudah daftar di GDH tidak memiliki token ini nantinya untuk sebelum dibukanya pi ya ke GDH mungkin ini ke token ini akan digunakan guys, seperti itu token ini. Jadi saya pikir untuk penambangan ini Sanatoshi lumayan cepat juga ya. Untuk Sanatoshi ini ada kemungkinan 3 bulan. Nah ini yang saya katakan ya guys ya, ini saya katakan tentang open mainnet menurut prediksi CryptoPax guys ya. Karena core team ini selalu memberikan teka-teki dan open mainnet ini yang paling tahu guys, itu sebenarnya mereka yang ikut hackathon guys ya. Pertanyaan guys, kenapa mereka di akhir tahun ini guys ya, mereka gencar-gencarnya membuka open mainnet mandiri guys. Secara logika guys ya, dalam pembuatan satu perusahaan itu membutuhkan uang yang besar guys, pertama. Dan yang kedua, mereka sudah memikirkan jangka waktu ya, jangka waktu untuk masalah pajak ya guys, ya kan, pajak dari perusahaan tersebut. Kalau itu open mindednya lama lagi ya, sudah pasti mereka belum bisa. Secara logika mereka sebagai investor atau gimana guys ya, secara logika mereka juga tidak mungkin membuka secepat ini ya. Jadi pemikiran saya guys untuk open minded ini di awal tahun depan ya. Open minded dari ini open minded global maksudnya guys ya. Open minded global itu pasti di awal tahun depan. Apalagi seperti yang saya katakan sebelumnya guys ya, mereka harus membuka atau memainetkan koin ini di 2023 akhir ataupun awal 2024, karena mengingat ada halvingnya Bitcoin guys, seperti itu ya. Jadi cukup komplit lah dengan prediksi ini guys. Dan teman-teman siapapun di sini, youtuber manapun belum ada yang mengetahui seperti saya kapan open mainnet, karena buku putih pun belum dirilis guys, seperti itu, atau white paper guys. Tapi secara pengalaman saja ya, cryptocurrency apalagi ini telah memiliki salah satu koin yang benar-benar lain guys ya, memiliki project-project offline guys ya. Dan ini pun telah viral di mana-mana guys ya untuk koin Pi ini guys ya, seperti itu. Dan karena GDH ini memikirkan guys ya untuk transaksi guys, transaksi yang akan tercipta di GDH itu kalau sebelum open mainnet ya, sebelum open mainnet saya lihat mereka juga memikirkan tentang regulasi di Indonesia guys, karena Pi Network belum ada izinnya regulasi untuk melakukan pembayaran, karena ini melakukan sistem pembayaran ya guys ya. Teman-teman harus ingat karena satu-satunya sistem pembayaran yang berlaku Indonesia adalah rupiah guys ya. Jadi ini ya kalian harus ketahui, jadi harus dong ada izin dari pemerintah guys, seperti itu ya. Apalagi ini belum open mainnet ya. Jadi intinya teman-teman di sini untuk strategi dari GDH yang menciptakan sebuah koin, sebuah token ya, sebuah token yang akan digunakan untuk transaksi ya. Oke, sebelum saya jelaskan secara detail tentang Sanatoshi, teman-teman langsung saja guys untuk ini, karena ini tidak rugi kita ikut. Kalian silakan cek deskripsi, nantinya kalian akan masuk ke channel saya guys, channel Telegram saya. Kalian bisa gabung di sini. Nah, ini tempat kita sharing-sharing guys ya. Nah, di sini kalian silakan download ini aplikasinya langsung, terus kalian register. Nanti akan ada OTP yang dikirim ke email kalian. Kalian sediakan ambil guys OTP-nya. Nanti tempelkan OTP-nya dan buat password. Nah, klik lanjut daftar, oke. Oke, isi username. Nah, username ini kan berfungsi sebagai kode undangan kalian guys ya. Silakan isi seperti opsional ya. Untuk penulisannya harus huruf kecil semua guys ya.
dan isi nomor KTP. Nah, ini sangat luar biasa sekali guys, karena ini langsung diminta ya untuk pengisian nomor KTP-nya. Terus isi nama lengkap. Nah, nama lengkap kalian sesuai KTP dan nomor HP. Nah, ini kenapa saya katakan ini sangat luar biasa guys. Kalau seperti ini kita tidak akan rugi menambang ya. Karena biasanya ada satu aplikasi yang baru mulai sudah lama menambang terus mau verifikasi. Nah, hambatannya guys ya, setelah berapa bulan kita nambang terus di waktu verifikasi kita dibaca robot, ini bahaya sekali. Ini sangat merugikan kita guys ya. Karena pertama mereka tidak meminta ini dan langsung menambang saja seperti itu. Terus kalau nantinya KYC mungkin ini akan lagi dipermudah karena sudah ada nomor KTP yang kita inputkan seperti itu ya. Ini luar biasa sekali guys ya. Terus untuk mulai menambang kalian isi email. Nah, seperti biasa kita harus login guys penambangan. Dan ini adalah aplikasinya guys ya. Kita lihat untuk aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasinya guys ya. Saya sudah ada register dan teman-teman lihat di informasi di atas itu guys ya. Saat ini proses penambangan belum bisa dilakukan karena masih menunggu regulasi dari pemerintah. Nah, ini guys ya. Di sini teman-teman harus tahu bahwa ada aturan yang berlaku di Indonesia dalam penambangan seperti ini ya guys ya. Karena harus ada izin juga dalam pembuatan aplikasi seperti ini karena ini akan digunakan banyak orang ya, khususnya di negara Indonesia. Dan untuk diinformasikan untuk teman-teman yang sebagai CryptoPax family, untuk aplikasi ini berlaku di Asia. Jadi teman-teman di luar Indonesia yang pastinya kalian di Asia, kalian bisa menambang nih guys ya. Dan yang berikut guys untuk kecepatan, karena saya lihat dari tes kemarin ya, ini ada aplikasi tes kemarin itu sekitar jam 12 malam guys, itu masih berlaku, masih jadi ya. Saya buka untuk aplikasi tesnya, itu kecepatannya sangat luar biasa guys. Ini aplikasi yang ringan yang pertama guys ya. Yang kedua ini jalan dari aplikasi ini sangat normal sekali menurut saya guys ya, sangat luar biasa ya untuk membuat aplikasi ini guys ya. Ini salah satu karya anak bangsa ya guys. Nah, baik, yang berikut guys, di sini kalian bisa melihat item penambangan. Nah, personal mining. Nah, personal mining yang bersumber dari Anda sendiri. Jadi di sini juga seperti Pi Network ya, karena mining sendiri juga bisa. Jika kalian ingin menambahkan kecepatan, kalian bisa mengundang teman, mungkin seperti itu. Nah, karena ini ada mining generation ya, ini mining yang dapat dari yang jaringan hingga level 2 itu guys ya. Karena memang ada sedikit kendala menurut saya mengenai referral guys ya, referral. Contoh kalau saya pribadi ya di Pi Network ini guys, Pi Network saya memiliki 107 yang aktif hanya 20. Nah, ini mungkin satu masalah yang terjadi di saya guys ya. Ini saya pun sampai sekarang belum itu belum migrasi guys ya. Kita menunggu saja guys. Dan saya yakin ini pasti migrasi guys ya. Pasti migrasi. Jadi teman-teman yang bertanya kapan migrasi, saya belum migrasi, saya belum KYC. Nah, teman-teman untuk KYC-nya pasti kalian dapat dan migrasi paling kalian dapat. Seperti itu ya. Kalau cerita untuk kapan open mainnet, menurut saya di channel ini tidak menyarankan pertanyaan seperti itu guys ya. Karena menurut saya seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya itu, open mainnet sebenarnya sudah guys, seperti itu ya. Jadi kita ikut alur saja guys, seperti itu ya. Karena koinnya akan paling berharga dan akan sangat berharga, dan kita beruntung memiliki Pi Network guys, seperti itu ya. Dan kita lanjut guys untuk ini ya. Ini personal mining target agar bisa menambang minimal 100 poin mining. Nah, ini teman-teman harus tahu guys, berarti kita harus rajin untuk menambang ini guys ya. Karena ini mining ini 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ini mungkin ya. 1 kali 24 jam guys. Kalian harus klik untuk menjalankannya. Seperti itu ya. Seperti aplikasi yang biasanya kita gunakan. Dan verifikasi kependudukan, sambut undangan verifikasi kependudukan ketika sudah mendapat minimal 100 poin pertama. Jadi ini berupa poin mungkin ya. Ini 1 poin yang di atas guys ya.
1 poin. Jadi kalau kita sudah dapat 100 poin, pastinya kita akan dapat undangan KYC, seperti itu mungkin guys ya. Dan power mining, penambahan kecepatan mining yang dihasilkan dari hasil membeli power. Jadi di sini juga akan ada ya untuk pembelian power atau pembelian hash rate-nya, itu biasa. Itu kalau kita tidak memiliki referral mungkin ya kita beli saja untuk hash rate-nya guys ya, gitu. Dan power of balance, jadi penambahan kecepatan mining yang dihasilkan dari besarnya saldo penambangan yang mengendap dan tidak diambil. Nah ini maksudnya penguncian ya, seperti di Pi Network ada berapa tahun dikunci kayak seperti itu ya, dan itu menjadi staking mungkin ya, menjadi staking dan itu mendapatkan reward juga guys, seperti itu ya. Dan kalau yang ini ya, browser mining KYC migrasi, ini saja migrasi pertama di wallet dapat dilakukan ketika sudah lulus verifikasi kependudukan. Jadi kalau sudah verifikasi KYC pasti akan dimigrasi. Nah itu biasa guys. Migrasi kedua dan seterusnya dapat dilakukan minimal setelah 30 hari migrasi terakhir dan minimal 50 poin penambangan. Jadi setelah migrasi pertama kalian harus mencapai 50 poin di 1 bulan kemudian baru kalian lagi dimigrasi 50 poinnya guys, seperti itu minimal guys ya. Jadi sangat luar biasa sekali nih guys. Nah ini untuk progres ya, progres pembuatan aplikasi Sanatoshi atau Safari Nato Cryptocurrency. Ini dia guys ya, yang kepanjangan dari Sanatoshi. Tentang perizinan belum tercentang, jadi karena dalam pengurusan, dan sistem domain utama sudah jadi. Ini harus ada domainnya guys ya. Ini sudah jalan karena memang aplikasinya sudah ada. Terus penambangan, metode penambangan sudah jalan. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dijalankan tapi menunggu regulasi ya, seperti yang di atas. Data penguatan jaringan sudah. Terus ini data penguatan jaringan masalah security mungkin ya. Dan power of mining, kecepatan, nah ini sudah bisa berfungsi maksudnya. Dan wallet, register wallet ini sudah bisa. Security ini masih dalam proses. Ini mungkin security masalah autentikasi mungkin ya. Autentikasi ini masih dalam pengembangan. Transaksi lewat wallet, nah ini masih dalam pengembangan. Ini karena akses awal ya, anggaplah ini akses awal. Terus exchanger chart masih ya. Nah, harga pasar belum dicentang, belum ada memang karena belum. Terus profil ini belum bisa edit profil, belum. Baru sistem verifikasinya belum. Terus multi akun ini bisa. Nah ini kayaknya ini multi akun bisa guys ya. Nanti kita lihat perkembangannya tentang multi akun ini. Dan yang terpenting adalah roadmapnya guys ya, tahapan pembangunan sistem hingga penambangan ekosistem di Sanatoshi guys. Ini penambangan sistem dan perjanjian target hingga mendapatkan izin pemerintah. Nah ini sedang dalam proses membuka bank exchanger, memberi nilai harga awal dalam proses memulai penambangan awal maksimal 3 bulan sejak peluncuran sistem. Nah ini guys ya, 3 bulan peluncuran sistem. Kalau kita hitung dari sekarang ini bulan Oktober, November, Desember, Januari. Nah ini yang saya katakan tadi ya, mungkin ini ya di 3 bulan ke depan ini akan ada KYC ya, akan ada KYC sehingga kita bisa mendapatkan migrasi yang pertama ya di bulan Januari. Nah itu guys ya. Nah ini sudah dijelaskan lagi, verifikasi kependudukan dan migrasi ke wallet 3-12 bulan sejak penambangan awal. Nah ini kan, jadi 3 bulan ke depan akan ada verifikasi KYC sampai ke 12 bulan. Jadi teman-teman yang baru menambang, pastikan ada yang baru menambang nanti informasinya terlambat diterima, mereka ikut lagi 3 bulan ke depan dia harus mendapatkan. Jadi selama 12 bulan. Jadi 12 bulan ke depan mulai dari bulan ini mungkin ya, dari akses awalnya guys ya. Goal target 12 bulan seluruhnya sistem dan ekosistem berjalan. Jadi penambangan ini menurut saya sangat cepat dan ini hanya berlaku dalam 12 bulan. Nah, dan kita lanjut ya guys di ini guys, wallet. Nah,
Oke, kita lihat. Nah, ini guys ya. Jadi teman-teman, sebelumnya kalian harus baca ini guys ya. Karena ini saya sudah buat. Kenapa? Kalau yang baru mulai di sini mungkin untuk akses pin ini belum ada. Nanti kalian di bawah nantinya ini ada saya setuju, kalian klik setuju saja. Di sini saya mau baca sedikit ya mengenai informasi ini. Wallet Sanatoshi digunakan untuk menampung aset dan Anda di Sanatoshi. Nah, seluruh hasil penambangan akan dimutasi disimpan ke dalam wallet ini. Nah, ini guys. Saat Anda membuat wallet, pertama kali Anda diwajibkan mengisi password dan PIN transaksi Anda. Nah, ini ya, sehingga ada ini ya, guys. Sehingga ada ini, guys. Apabila Anda kehilangan PIN, nah ini Nah, nomor 4 guys ya. Dalam memproses transaksi Sanatoshi akan dilindungi dengan pengamanan berlapis. Di antaranya menggunakan sidik jari jika perangkat mendukung. Nah, ini handphone yang sudah mendukung sidik jari. Dan OTP email dan Google autentikasi. Nah, ini sangat luar biasa sekali guys untuk wallet ini. Ini sangat berlapis ganda untuk security-nya guys ya. Dan yang kelima, apabila Anda kehilangan PIN, OTP email atau Google autentikasi, maka seluruh aset Anda akan dibekukan sementara hingga proses pengaktifan akun Anda dibuka kembali. Nah, yang beruntung teman-teman yang ada di Jogja, yang dekat dengan kantor, kalian bisa langsung mengarah ke kantornya guys. Tapi kita-kita yang di luar Jogja, ya kemungkinan kalian harus berhati-hati. Jadi simpan baik-baik tentang ini semua. Data-data yang berkaitan dengan Sanatoshi ini guys, kalian harus simpan baik-baik. Dan yang yang keenam, aset Sanatoshi hanya bisa ditransfer ke wallet lain maksimal 1 koin dalam 1 bulan dengan wallet yang sama. Jadi ini hanya berlaku antar sama wallet ya. Kalian harus bisa mentransfer atau itu to peer guys. Kalian bisa jual ke sesama wallet. Nah, gitu guys ya. Jadi menurut prediksi saya guys, untuk 1 koin, kalau mereka mengatakan 1 koin dalam sebulan, jadi untuk harga ini saya pikir akan mahal ya guys, harga token ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali guys, karena ini pastinya pengguna atau holder yang akan menggunakan ini sangat banyak ya. Ini akan sangat banyak guys, apalagi kalau mencakup global nantinya ini pasti berkembang lah. Ini saya pikir apalagi Pak Safari ini orang yang pintar guys ya. Apalagi kalau di Indonesia sudah ada regulasi terus keluar, kalau di luar kan itu sudah aman-aman saja guys. Apalagi tokennya itu masuk bursa. Ini yang sangat mantap sekali guys. Masuk bursa atau di exchanger lain, wow. Ini sangat luar biasa sekali guys. Pasti ini akan global lah seperti itu. Mungkin ini masih tahap awal. Jadi ini aturan-aturannya harus kita penuhi guys ya. Dan yang ketujuh, aset Sanatoshi tidak diizinkan transfer saldo ke wallet lebih dari 1 koin. Jika terdeteksi, maka wallet akan dibekukan secara permanen. Seluruh aset yang akan disita Anda tidak diizinkan menggunakan wallet di Sanatoshi kembali. Nah, ini sangat berbahaya juga ya kalau lebih dari 1 koin. Jadi saya pikir itu berarti kalau 1 koin per bulan, wow, itu harganya lumayan besar ya. Ini lumayan besar juga. Untuk ke-8 guys. Ke-8, aset Sanatoshi hanya diizinkan dijual kepada exchanger Sanatoshi atau digunakan untuk belanja di seluruh platform GDH, Diamond, Harissa atau pihak-pihak yang telah disetujui oleh sistem Sanatoshi. Wow. Ini 100% real guys, 100% nyata. Jadi token ini baru diciptakan saja, sudah ada penampungnya, sudah ada pasarnya. Jadi kalian jangan ketinggalan guys ya. Jadi ini sudah jelas beras guys ya. Oke, lanjut guys, kita cek yang exchanger guys. Di exchanger kalian lihat. Nah, di sini yang dikatakan tadi itu jual belinya ada di sini. Kalian bisa jual token kalian berapapun di sini, bisa beli berapapun di sini. Nantinya akan seperti itu. Saya pikir dengan cara ini saya yakin token ini akan mahal karena memiliki exchanger sendiri ya. Ini kayaknya hanya antara holder dan developer guys. Jadi ini sangat mantap dan luar biasa sekali guys. Jadi ini
aplikasi pertama di Indonesia yang sangat luar biasa. Saya sangat jempol sekali pada GDH dan Safari, Pak Safari. Oke, dan yang berikut untuk tim. Nah, untuk tim di sini bisa dilihat laki-laki maco dan laki-laki ganteng. Ada dua pria maco dan ganteng. Nah, ini dari Ahmad Prianto, CEO dari Golden Diamond Harisa. Itu dia yang di atas, dan yang di bawah itu adalah Rahmadi Safari Development System. Nah, ini yang pembuat aplikasi, guys. Wah, ini yang dinamakan Pak Safari ya. Ini namanya Pak Safari yang tokennya Sanatoshi Safari Nato satu cryptocurrency. Ya, wow, luar biasa sekali, guys. Ini Pak Safari ini orangnya pinter, orang Indonesia, guys. Ya, kita sangat bersyukur memiliki Pak Safari, guys ya. Dan yang berikut profil ya biasa saja ya, belum ada bisa diedit pun belum bisa karena ini masih akses awal. Jadi teman-teman, ini hal yang paling terhebat ya, yang menurut saya pribadi, guys ya, dengan hobi kami sebagai pencari cuan gratisan lewat cryptocurrency di Indonesia pun sudah ada yang sevisi sevisi dengan kita, guys. Jadi ini sangat luar biasa sekali, guys ya. Ini kebanggaan kita sebagai pencari cuan-cuan gratis di internet, guys ya. Karena ini aplikasi yang real dan nyata, dan tidak rugi lah kita nambang di aplikasi ini. Pastinya seperti itu, guys ya. Oke, mungkin itu saja informasi saya kali ini, guys ya. Bagi teman-teman yang mau ikut silakan cek deskripsi, silakan join ya di akses awal ini, guys ya. Karena seperti biasanya orang yang menambang di awal itu mendapatkan kecepatan yang sangat luar biasa, seperti itu kan. Bagi teman-teman yang mungkin nanti 2-3 bulan ke depan baru mengetahuinya, pasti untuk kecepatannya pastinya akan lebih menurun, guys, seperti itu ya. Karena bisa kita lihat, guys ya, di sini per jamnya itu kita dapat ini ya 0,04, guys. Ini per jam 0,04 per jam ya. Jadi untuk penambangan awalnya untuk per orang. Jadi ini sangat lumayan besar, guys ya ini. Ini bisa kita lihat di situ, guys ya. Ini ada power ya. Kalian bisa baca-baca di sini ya. Kecepatan dasar 0,04. Jadi kalau kita menambang sendiri itu kita dapat kecepatan itu, guys, 0,04. Kalau kita membeli hash rate lain lagi mungkin ya. Nanti kita lihat nanti ya, karena ini pembeliannya belum, karena ini pun penambangan pun belum berjalan karena masih menunggu untuk perizinannya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu station dengan CryptoPax. Dan untuk teman-teman yang baru ketemu saya Lex Sansu di CryptoPax dan yang belum, guys ya, dan yang belum subscribe, ini saya mohon untuk teman-teman dukung saya di channel ini dengan cara like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, guys ya, biar setiap informasi terbaru dari channel ini kalian akan dapat notifikasinya, guys. Oke, thank you, salam cuan, salam sukses selalu, CryptoPax.